Ada amalan-amalan tertentu yang kita baca, yang kita amalkan dapat mencegah kesulitan-kesulitan di alam barzakh. Yang pertama doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, 30 ayat, paling lama 5 menit. Yang ketiga, sama-sama kita hormati Bapak Haji Edi Natar. Alhamdulillah pada pagi ini hadir bersama kita. Dan yang kami hormati Bapak Haji Ahmad, alhamdulillah juga hadir bersama kita. Bapak Ketua, pengurus, Bapak Ibu yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwasanya orang tua kita Pak Haji Edi Natar menyelesaikan purna tugas. Sesungguhnya setiap kita akan menyelesaikan purna tugas, purnawirawan. Siapapun itu, apapun statusnya, pasti akan beranjak dari satu ke satu amalan ke amalan yang lain. Tapi tentu kita tak berhenti sampai di situ. Sebab Allah sendiri katakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu tugas, kita berpindah ke tugas yang lain. Tugas yang sesungguhnya adalah tugas untuk beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, diperintahkan kepada kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya itu bernilai ibadah. Ada kalanya ibadah itu yang diamanahkan kepada kita berjangka, dan ada kalanya ibadah yang sepanjang hayat purna tugasnya adalah ditutup dengan kematian. Itulah purna tugas yang sesungguhnya, bukan apa yang kita emban ketika kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian tema perjalanan hidup setelah kematian. Alhamdulillah, hari, minggu demi minggu, bab demi bab, judul demi judul sudah kita tuntaskan satu persatu. Sampailah kita pada akhir bab buku kehidupan di alam barzakh. Ini di akhir daripada bab di buku kehidupan di alam barzakh, yaitu tentang amalan-amalan penyelamat. Kenapa kita bahas amalan penyelamat di alam barzakh khususnya? Karena saat kita menjalani kehidupan di dunia, tak lepas dari salah, lupa, khilaf dan dosa. Pasti. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti punya salah. Sekecil-kecilnya kesalahan, mungkin tersilap kata, sakit hati kawan, mungkin terinjak kaki kawan, mungkin bergurau terlalu berlebihan. Tapi itulah kata Allah melalui lisan Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kembali kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita khususkan pengajian ini untuk menyelamatkan kita di alam barzakh. Karena memang selama ini kita sebutkan orang yang berdosa akan mendapatkan azab begini, akan begini, akan begini. Ternyata Rasul sudah menyiapkan beberapa amalan untuk menyelamatkan kita. Jadi tak melulu, tak selalu orang yang dikubur itu kena azab. Itu yang selalu disampaikan, kena azab, dipukul kepalanya, sehingga orang tua kita takut untuk mengaji. Sudah senior, sebut pula yang menakutkan, bergetar lutut dia tu. Mak saya nampaknya sekejap lagi dapat ni. Padahal tak selalu begitu Bapak Ibu. Banyak sekali kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi terkait orang yang sudah meninggal, yang selama ini kita beberkan begitu panjang dan banyak sekali. Kuburnya berupa taman surga, diberi sahabat yang setia, ada yang selalu menemani dia sampai hari kiamat, macam-macam. Dan bahkan kuburnya itu seluas mata memandang, setiap hari mendapatkan kenikmatan, dan yang terbesar kenikmatannya adalah wa yuftahu lahu abwabul jannah, dibukakan kepada orang itu pintu-pintu surga. Ini ketika di alam barzakh.
Karena orang yang meninggal di barzah sampai datang hari kiamat. Dan bahkan kita di sana, orang-orang yang beriman beramal saleh akan dikumpulkan bersama ahli keluarga mereka. Dan ya, berdasarkan hadis yang kita baca sebelum ini, kita pun saling bertemu satu dengan yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan berjumpa lagi. Jangan heran, aduh Wandi si korupanya kata. Memang karena orang beriman itu bertemu satu dengan yang lain. Inna arwahal mu'minin lataltaqiyan. Sesungguhnya roh-roh orang beriman itu berjumpa. Nah ini kisahnya adalah di alam barzah. Artinya kalau ada anak kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, kawan kita yang sudah meninggal, syaratnya apa? Seiman. Itu syaratnya. Sama-sama sejalan, sama-sama ke masjid, sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama berpuasa, sama-sama mengabdi kepada Allah, maka Allah akan pertemukan di barzah dan juga kelak akan dikumpulkan bersama ahli keluarganya. Ini janji Allah kepada orang-orang beriman. Nah, yang kita bahas ini kalau seandainya kesulitan di alam barzah sana. Perhatikan lebih mengerucut Bapak Ibu. Tak semua, kalau ada yang kesulitan, adakah amalan untuk menyelamatkan kita dari kesulitan tersebut? Banyak sekali. Banyak ternyata. Baik, kita bahas satu persatu. InsyaAllah 2 kali pertemuan kita bisa tuntaskan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama ialah membaca doa khusus di dalam solat. Jadi doanya doa tertentu di dalam solat. Kalau di luar solat boleh juga dibaca, tapi Nabi mengkhususkan doa ini di dalam solat. Di dalam solat itu ada 2 tempat yang dianjurkan untuk berdoa. Yang pertama di sujud terakhir. Inilah yang paling utama Bapak Ibu. Makanya kalau jadi imam agak panjangkan sikit sujud terakhir di setiap solat. Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah, berarti yang paling dekat, aqrab. Kalau qarib dekat, aqrab lebih dekat. Begitu bahasa Arab itu. Ketika sujud, kita di masjid dekat dengan Allah, tapi lebih dekat lagi ketika sujud. Fa'aksiru bid-du'a, maka perbanyaklah untuk membaca doa. Apa doanya? Setidaknya ada 3. Ini setidaknya nih Bapak Ibu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Kalau ilman nafi'an, warizqan thayyiban, amalan mutaqabbalan, itu habis umroh tuh Pak. Habis minum zam-zam, itu doanya tuh. Kalau umroh nanti baru itu doanya, menghadap kiblat. Kalau doa di sujud terakhir, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang nanti belum hafal doa ini atau yang sudah, nanti kita akan kirimkan teksnya. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Arti yang pertama tadi, ya Allah, aku meminta kepadamu penutupan yang baik, husnal khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, aku meminta kepadamu taubat nasuhah sebelum meninggal. Yang ketiga, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, tetapkan hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Kalau mau ditambah lagi silakan, sesuaikan saja dengan waktu yang ada. Tapi kalau solat sendiri Bapak Ibu usahakan diperlama. Hadisnya sahih enggak Ustaz membaca doa di sujud terakhir? Hadisnya sahih. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Yang kedua ini sebelum salam. Khusus ini Pak. Nabi ketika itu lewat di pekuburan. Ternyata orang yang ada di alam kubur saat itu sedang mendapatkan kesulitan. Kemudian Rasul pulang ke rumah,
Lalu kemudian beliau bersabda, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian selesai bertasyahud akhir, innaka hamidum majid. Sebagian orang saya tengok langsung membuka dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka mulai hari ini usahakan menyelipkan doa di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup. Fitnah hidup kita tahulah, banyak orang yang memfitnah kita. Fitnah mati apa pula maknanya? Dari pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Maka nanti Bapak Ibu kita jelaskan, ada orang yang dalam kubur itu enggak jadi ditanya, di cancel Pak. Oh, bayangkan tuh, ini bahasa kita, di cancel. Nah, ada amalannya, nanti kita jelaskan. Karena orang akan diberlakukan pemeriksaan di situ. Setiap orang yang meninggal akan diberlakukan pemeriksaan. Tapi ada yang diperiksa sekedarnya saja, ada yang tak jadi diperiksa. Jadi macam di dunia juga rupanya. Ini untuk memudahkan pemahaman. Diperiksa itu artinya ditanyakan, diperiksa. Bapak kemana? Dengan siapa? Bersama siapa? Itu kan orang diperiksa. Nah, kemudian yang keempat, wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Bapak Ibu bisa ikuti saya bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Nah, dajjal ini berkaitan dengan akhir zaman. InsyaAllah tentang akhir zaman akan kita bahas setelah alam kubur, karena babnya masuk ke dalam kiamat. Kiamat itu kita bagi kepada dua. Ada di jilid yang kedua buku kita ini. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan tentang hadis-hadis akhir zaman berdasarkan pemahaman para ulama. Terkadang kalau salah kita memahami akhir zaman ini, kita jadi takut. Padahal tak perlu takut. Tidak ada pembahasan itu yang menakutkan Bapak Ibu. Kalau ada pengajian buat kita takut, takutnya itu sampai jual rumah di tengah kota pula, beli rumah di tengah hutan, menghindari kiamat, berarti dalam penyampaiannya kurang tepat. Karena pengajian itu sesungguhnya membuat kita semakin optimis dalam menjalani kehidupan sampai nanti ke akhirat. Oke, baik. Ini doa khusus dibaca di waktu khusus, yaitu sebelum salam. Dan ini Nabi terus ajarkan kepada sahabat dan generasi berikutnya sampai hari ini. Saya sendiri Bapak Ibu, sebelum membahas tentang perjalanan hidup setelah kematian, boleh dikatakan tak pernah saya baca doa itu. Tapi setelah saya gali, luar biasa. Bisa jadi itulah doa khusyuk yang kita baca. Terkadang habis solat tak khusyuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kawan kadang langsung main HP, langsung kadang keluar, banyak macam-macam pikiran. Tapi ketika solat mungkin khusyuknya lebih dahsyat, lebih besar kekhusyuan, lebih kuat kekhusyuan kita dalam solat dibanding di luar solat. Maka bisa jadi doa yang pendek dan singkat itu dapat membantu kita di alam kubur sana. Inilah yang pertama, amalan untuk menjaga seseorang dari kesulitan-kesulitan di alam barzakh. Kemudian yang kedua, boleh juga baca doa ini di waktu pagi dan petang. Ini di luar solat, tapi diiringi dengan zikir pagi dan petang terlebih dahulu. Nah, boleh ditambahkan nanti di ujungnya. Misalnya Bapak Ibu membaca zikir pagi dan petang, pagi dan sore. Idza amsa qala, apabila datang waktu asar, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya setelah membaca itu maka ditambahlah dengan bacaan a'udzubika min adzabin nari wa adzabil
qabri. Tambah sedikit, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan adalah membaca surat Al-Muluk sebelum tidur. Selama ini sering disampaikan surah Al-Muluk sebelum tidur. Seperti apa kehebatan surah Al-Muluk ini? Saya menelusuri Bapak Ibu di dalam kitab Imam Ibnu Katsir, kitab yang berjudul Tafsir Al-Quranul Azim. Menarik sekali. Beliau paparkan dalil, berdasarkan dalil, kemudian beliau jelaskan panjang lebar. Nah, dalil untuk baca surah Al-Muluk ini sebagaimana sabda Nabi, man qara'a tabarakalladzi biyadihil muluk, siapa yang membaca surat Al-Muluk tabarak kulla lailatin sebelum tidur pada malam hari, mana'ahullahu min azabil qabri, Allah cegah orang itu dari azab kubur. Dalil yang pertama. Kita bacakan dulu dalil yang kedua. Inna suratan minal Qur'ani salasuna ayatan. Sesungguhnya ada di dalam Al-Quran itu 30 ayat. Syafaat li rajulin, memberikan syafaat kepada seorang. Ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Wahia suratu tabarakalladzi biyadihi, yaitu surat tabarak biyadihi. Hadis yang ketiga. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, yu'tar rajulu fi qabrihi fatu'ta rijlahu fataqulu rijlah. Ketika seseorang sampai di alam kubur, kemudian datanglah malaikat penanya di alam kubur dari arah kakinya, dari arah kaki bagian bawah. Kaki bagian kakinya itu berkata, laisa lakum ala ma kibali sabilun. Wahai yang ditugaskan untuk menanyai setiap jenazah, setiap orang, tidak ada bagimu jalan untuk menanyai orang ini dari arah ini. Kalau orang bertanyakan, dibaringkan begitu, bertanya dari arah kaki, maka tiba-tiba bagian kaki itu berkata, kau wahai si penanya, tidak ada jalan, tak boleh masuk di sini. Kana yakumu yaqra'u bi suratal muluk, karena dia berdiri menggunakan kaki itu membaca saya. Kita kan bacanya berdiri Bapak Ibu ketika solat. Maka kaki itu bersaksi ketika itu, engkau tak boleh masuk dari sini karena saya sudah menjaganya. Sebab di dunia dulu digunakan kaki itu untuk aku. Lalu kemudian malaikat itu berpindah. Summa yu'ta min qibali sadrihi, datang dari depannya. Au batnihi fayaqul, maka bagian depannya itu pun berkata, laisa lakum ala ma qibali sabilun, tak ada jalan untukmu untuk menanyai aku. Kana yaqra'u bi suratal muluk, karena dulu dada itu digunakan untuk menyimpan aku. Artinya surah Al-Muluk itu ikut langsung bersama kita. Summa yu'ta ra'suhu fayaqul, datang pula dari bagian kepalanya. Lalu kemudian bagian kepala itu menjawab, laisa lakum ala ma kibali sabilun. Wahai si penanya, tidak ada untukmu jalan masuk dari kepala ini. Kana yaqra'u bi suratal muluk, karena dulu bagian kepala itulah yang membaca aku surat Al-Muluk. Dari empat sisi itu didatangilah oleh malaikat penanya tadi. Ternyata malaikat itu tak bisa, tak jadi menanyakannya. Makanya Rasul menyebutkan surah Al-Muluk itu dengan nama Al-Mani'ah, pencegah. Pencegah daripada azab kubur. Lebih hebat lagi Bapak Ibu, apa kata Imam Ibnu Katsir? An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan, ada dulu mimman kana qablakum mata, seseorang yang meninggal, walaisa ma'ahu syai'un min kitabillah, tidak ada yang dihafalnya kecuali surah Al-Muluk. Jadi tak ada yang lain. Bisa jadi orang ini belum sempat turun semua Al-Quran, bisa jadi memang tak hafal yang lain. Yang dihafal dan dibacanya cuma Al-Muluk. Falamma ghudi'a fi hufratihi, ketika orang itu meninggal dan sampai di barzah, atahul malak,
Datanglah malaikat kepadanya, fasarat suratu fi wajhihi. Tiba-tiba surah Al-Muluk tadi secara otomatis datang di hadapan orang ini. Ini orang meninggal, contoh. Datang orang memeriksa. Ketika pemeriksaan itu diberlakukan, tiba-tiba surah Al-Muluk sudah tegak di depannya. Sebagai lawyer, Pak. Jadi kita nyebutnya, kalau orang yang kena kasus kan, dia kan nggak ditanya, yang ditanya pengacaranya. Ya, pengacaranya ketika itu namanya surah Al-Muluk, lawyernya ketika itu. Lalu kemudian faqala laha, malaikat itu bertanya, innaki min kitabillah. Wahai engkau yang ada di sini, engkau adalah bagian dari kitab-kitab Allah. Wana akrahu Musa atika, dan aku tak mau menyakitimu, kata malaikat Munkar Nangkir kepada surah Al-Muluk. Wa inilah amliku laki wala lahu wala nafsi darra wala naf'a. Aku tak bisa mencelakaimu, tak bisa pula mencelakai orang ini, dan tak bisa mencelakai apapun, tak bisa melakukan tugas saya sebagaimana mestinya. Fa idza aradti hadza bihi fantolaki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fashfi'i lahu. Kalau engkau ingin membela orang ini, wahai surah Al-Muluk, maka silakan engkau temui Allah. Jadi kata malaikat kepada surah Al-Tabarak, surah Al-Muluk, kalau engkau ingin membela si fulan ini, maka silakan engkau temui Allah, minta rekomendasi berupa syafaat. Lalu kemudian surah Al-Muluk pun berangkat, Bapak Ibu. Fatantaliku ila rabbi fatakul. Kemudian surah Al-Muluk itu berangkat, kemudian bertemu dengan Allah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, kata Al-Muluk, inna fulanan abada ilayya min baini kitabika fatu'allimuni fata'allimani wa talani. Wahai ya Allah, ada di antara hambamu itu yang bersengaja membacaku sebelum tidur. Memang bersengaja niat untuk menyelamatkan dirinya di alam barzah. Watalani, dan mempelajari aku. Afatuhrikuhu anta binar, apakah engkau akan mengazabnya dengan panasnya kubur? Ini kata Al-Muluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana fi jawfihi, sementara saya berada di kerongkongannya. Fa in kunta fa'ilan dzaka bihi fam huni min kitabika, maka hapuskan saja aku dari kitabmu itu. Itu kata surah Al-Muluk, pembelaan surah Al-Muluk kepada orang tadi. Kalau aku ini yang dibaca oleh orang tadi di dunia, lalu kemudian engkau juga mengazabnya, engkau akan membakarnya, maka tak ada gunanya saya di dalam kitabmu itu. Hapuskan saja saya, kata surah Al-Muluk. Fayaqulu ala araki ghadibti fatakul, kata Allah, aku tengok engkau ini marah kepadaku, kata Allah. Fayaqul, lalu surah Al-Muluk berkata, wa hukili an aghdaba fayaqul idhabi faqad wahabtu laki. Ya, karena engkau tidak mau memberi syafaat untuknya. Lalu kata Allah ketika itu, wahai Al-Muluk, aku telah memberi syafaat rekomendasi untukmu agar orang ini tidak diberlakukan pertanyaan alam kubur. Lalu kemudian surah Al-Muluk pun turun menemui malaikat tadi. Qala fataji'u fatada'u faha ala fihi. Kemudian tiba-tiba di bagian mulut orang tersebut, surah Al-Muluk tadi menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Setiap pertanyaan dijawab oleh Muluk. Setiap pertanyaan akhirnya tak jadi orang ini ditanya, karena selalu dijawab oleh siapa tadi? Oleh pengacaranya. Ini surat Al-Muluk itu. Kemudian fayakhrujul malaku fayakhruju kasafil bali. Lalu kemudian fatakulu marhaban bihadzal fami, selamat datang dengan mulut ini. Wa marhaban bihadzal sadri, selamat datang dengan dada ini. Karena dulu di dunia mulut itulah yang membaca aku, kata surah Al-Muluk. Dulu di dunia dibela-belanya saya untuk membaca saya, maka hari ini saya pun membelanya karena syafaat yang aku dapatkan dari Allah.
Kemudian dadanya pun berkata, dulu dada itulah tempat menyimpan aku. Dulu bersengaja, bersusah payah untuk membaca aku sehingga sampai ke dadanya. Maka pada hari ini saya pun menolong dia karena dia bawa aku sampai mati. Famurrana wa'ani wa marhaban bihataini al-qadamaini. Selamat datang dengan dua kaki ini. Ternyata surah Al-Mulk sudah berdiri di bagian kakinya untuk mencegat daripada malaikat mungkar dan nangkir tadi. Famurra farubbama qamatabi. Maka dua kaki inilah dulu yang membela-bela aku membacanya ketika hidup di dunia. Wa yu'nisuhu fi qabri makhafatan wahsa alain. Falamma hadatha, kemudian setelah semua itu berlaku, akhirnya orang tersebut tidak jadi dipersulit. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan benar-benar dihindari daripada azab kubur. Keistimewaan daripada surat Al-Mulk. Hadisnya jelas kita bacakan 3 riwayat tadi. Pendapat ulama sudah kita dengarkan pula betapa hebatnya surat Al-Mulk yang Allah sediakan untuk umat, untuk hambanya di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pengkhususan amal itu bukan perkara yang terlarang, tidak. Karena ada amalan-amalan yang memang dikhususkan Nabi. Bukan berarti kenapa dikhususkan? Tak boleh. Tak boleh bukan berarti mungkin dia belum baca, maka dikatakan tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh menurut seseorang itu tidak ada. Karena ternyata ketika kita dapatkan dalil-dalil tentang itu, tentang amalan-amalan khusus, maka subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada seseorang. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, saya mau beri satu amalan berupa zikir. Zikir ini namanya zikir kalimat tauhid. Dibacakan kepada orang yang sedang sakit. Dibacakan ketika orang sedang sakit. Baik, saya bacakan dulu riwayatnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala. Perhatikan Bapak Ibu, man qala. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang pertama. Man qala la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Wahdah saja. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Bisa? Saya ulang lagi. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi yang pertama Allahu akbar. Yang kedua, la ilaha illallah wahdah. Okay. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hamdu saja. Yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, man qalaha, siapa yang membacanya fi maradihi, ketika dia sakit. Sakit kita nih Pak Ibu. Itulah kita baca. Kata Rasulullah, summa mata, lalu kemudian Allah takdirkan dia meninggal. Apa balasan bagi orang itu? Lam tata'amhun naru, tidak disentuh oleh panasnya api kubur. Maksudnya apa panas api kubur? Ya, azab di alam kubur. Jadi seperti yang kita katakan di awal tadi, ada amalan-amalan tertentu yang kita baca, yang kita amalkan dapat mencegah kesulitan-kesulitan di alam barzakh. Yang pertama doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. 30 ayat, paling lama 5 menit. Yang ketiga, kita menyebutnya zikir tauhid. Bukan berarti ini mengada-ngada, tidak. Memang ada riwayatnya. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini kata beliau, barang siapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah haula wala quwata illa billah. Lalu sebelum meninggal, lalu kemudian Allah takdirkan orang itu meninggal, maka akan dipermudah. Saya dulu Bapak Ibu pernah praktekkan ini. Ketika nenek saya meninggal, sudah 3 hari sakit, tak sadarkan diri lagi, diajak ngobrol, ditanya ini itu, sudah enggak respon lagi. Saya bisikkan zikir ini sebanyak 5-10 kali, tiba-tiba dia bergerak. Luar biasa, Pak. Saya ingin membuktikan sabda Nabi ini. Dan saya tahunya ya ketika nulis buku ini. Sebelumnya enggak tahu memang ada zikir semacam itu. Lalu kemudian saya bacalah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Terus saya baca itu, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah haula wala quwata illa billah. Terus saya bacakan, tiba-tiba dia semacam ada respon itu. Padahal di situ banyak orang. Sebelumnya saya tanya, "Nek, gimana? Bagaimana keadaan?" Tak ada respon. "Nek, gimana ini? Pegang tangannya, pegang ini." Tak ada respon sama sekali. Ketika saya cobakan dalil ini, zikir ini, maka subhanallah, di situ saya melihat langsung bahwa ternyata dia memberi respon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukjizat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini 3 amalan yang dapat kita jelaskan. Yang keempat, kita tambah satu lagi, yaitu orang yang bersedekah. Ini sudah biasa. Artinya sedekah itu Bapak Ibu, sebagaimana sabda Nabi, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah yang kau keluarkan, la tudfi'u harra ahli kubur, memadamkan panasnya api kubur. Perlu dengar hadis ini? Biasanya sedekah itu kan untuk kehidupan dunia, untuk akhirat. Nanti orang yang rajin bersedekah di akhirat itu akan mendapat payung tersendiri. Jadi ada payung, bukan saja yang 7 itu, pemimpin yang adil, kemudian orang terpaut hatinya ke masjid. Selain itu ada payung yang akan menaung kita. Salah satunya adalah orang yang senantiasa bersedekah. Ada satu lagi, nih saya kasih amalannya. Kata Rasulullah, iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian 2 tangkai bunga. Fa innahu ya'tiyani, karena 2 tangkai bunga itu akan datang nanti yaumal qiyamah ghamamatani aw ghayayatani, akan menaungi seseorang. Sahabat bertanya, apa 2 tangkai bunga itu ya Rasulullah? Suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi ulama dulu ternyata Bapak Ibu membuatkan amalan begitu bukan sembarang aja. Kita kan tahunya sudah beres aja. Ibarat makan, kita tahunya sudah masak aja. Yang masak itu siapa? Para ulama itu yang masak tuh. Jadi kita hanya mencicip aja lagi. Sehingga orang sekarang ketika tak didapatinya alat masaknya itu, bahan-bahan dari mana, dibuatnya masakan yang enggak enak. Masakan ini enggak boleh dimakan. Padahal dia tak pandai masak. Disebutnya masakan tak enak, masakan macam-macam. Para ulama itu sudah matang oleh mereka untuk memudahkan kita dalam beramal. Dibuatlah buku sederhana, yang buku surat Yasin, Majmu'us Syarif, apalagi Dalailul Khairat, apalagi Pak, Al-Ma'surat. Itu kan apa istilahnya itu, sudah masak, tinggal kita mencicipi saja lagi. Macam inilah. Nah, dalam buku kita untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah, kita buatkan referensi. Karena ini buku pelajaran. Kalau buku pelajaran banyak sekali referensi-referensi yang kita tuliskan di bawahnya. Termasuk dulu yang ini,
Ini banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya sudah kita lakukan tapi disalahkan oleh sebagian orang, dan itu berdasarkan dalil. Wallahu alam bissawab. Maka inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Insyaallah ada satu pertemuan lagi tentang amalan penyelamat di alam barzah. Insyaallah akan kita tuntaskan sebelum puasa. Nah, minggu depan tanggal 5 insyaallah. Tanggal 11-nya, tanggal 12-nya kita sudah puasa insyaallah. Nah, kalau bulan puasa tema kita khusus Bapak Ibu. Tema kita stop tema perjalanan akhirat, kita masuk kisah-kisah yang tidak populer dalam Al-Quran. Contohnya kisah Asif bin Barkhiyah. Pernah dengar Asif bin Barkhiyah? Itu kisahnya menarik sekali di Al-Quran. Kisah tentang Raja Zunuwas. Pernah dengar? Jarang kan? Kisah tentang satu kampung itu dikutuk menjadi monyet. Jarang disampaikan itu Bapak Ibu. Ada lagi kisah orang yang menghidupkan orang yang mati. Mungkin ini pernah juga kita dengar. Kisah orang yang tertidur 100 tahun. Bukan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi lain. Ashabul Kahfi itu surah Al-Kahfi, diceritakan secara jelas. Tapi ini kisah tidurnya 100 tahun satu orang. Kalau 3 orang itu zaman Bani Israel. Ini dia tidurnya 100 tahun kemudian bangkit lagi. Ketika dia bangun dari tidurnya tetap muda. Pembantunya umurnya ketika itu sudah hampir 140 tahun. Karena dia tinggalkan pembantunya itu di umur 40 tahun. Dia pergi, pulang setelah itu 100 tahun hidup lagi. Jadi ketika pulang dia masih muda. Kira-kira siapa dia? Bagaimana kisahnya? Saksikan nanti di bulan puasa. Yang tak ikut tak dapat. InsyaAllah. Karena buku ini alhamdulillah Bapak Ibu, jilid ini yang pertama, ini yang kedua, kita tuntaskan selama 1 tahun. Setelah ini habis puasa insyaallah kalau masih ada umur, kita akan lanjutkan tentang kiamat, hari berbangkit di bumi mahsyar. Maka masuklah kita ke yaumul akhir, hari akhirat. Sekarang masih dalam pembahasan alam kubur. Tapi sebelum selesai buku ini, ada 4 amalan lagi untuk membantu kita di alam barzah. Apa itu yang 4? Tunggu episod selanjutnya. Yang tak ikut tak dapat nanti. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tafadhal, jika ada yang bertanya silakan. Baik, silakan Pak. Jadi urutannya begini. Yang pertama urutannya La ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang pertama. Yang kedua La ilaha illallah wahda. Yang ketiga La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang berapa lagi? Yang keempat La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Yang kelima La ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Apa fadilahnya? Andai orang itu membaca doa tersebut, zikir tersebut sebelum meninggal, maka Allah ringankan dia di alam barzah. Lam tad'amhun nar, tidak disentuh oleh panasnya api neraka. Baik, minta doa untuk almarhumah Anita Zahra Sarengat, istri dari Bapak Sarengat Diran. Ya, kita doakan mudah-mudahan almarhumah di barzah sana ditempatkan tempat yang mulia. Ya, saya ingin baca satu hadis tentang mengirim doa ini. Ya, sebenarnya sudah sering kita bacakan, tapi untuk menguatkan atau kita lupa lagi. Yang diharapkan oleh penghuni kubur itu 4 dari 4 golongan. Al-mayyitu fil qabri, orang yang sudah meninggal di alam kubur hari ini, illa kal ghariqil mutagawwis, seperti orang tenggelam yang meminta tolong.
yantaziru da'watan, menunggu doa, min abin, dari ayah. Berarti yang meninggal anak. Au umin, dari ibu. Berarti yang meninggal anak. Au akhin, dari saudara. Berarti meninggal abang, adik, kakak, bersaudara. Yang keempat, au sodikin, dari kawan. Mana dalilnya Ustaz? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan yang menyampaikan doa kita adalah Allah. Wa innallaha la yudkhilu du'a ahlil ardi. Sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni bumi ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal. Ka amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup ilal amwat, kepada orang sudah meninggal. Ingat Bapak Ibu, ada kata hadiah di situ. Makanya kita hadiahkanlah doa kita ini untuk almarhumah. Ada 4 pula yang bisa kita hadiahkan. Doa ulahum, doa. Wastighfaru lahum, istighfar. Wasadaqatu lahum, sedekah. Wal qiraatu lahum, bacaan ayat Al-Quran. 4. Nah, jelas. Jadi kita melakukan amal itu berdasarkan dalil, bukan tanpa dalil. Baik Bapak Ibu ini mulakan Allah. Baiklah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir laha li sayyidah Anita Zahra Sarengat, warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ja'al jannata maswaha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min hufarin niran. Allahumma ighsilha bima'is salji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal salataha wa siyamaha wa sadaqatiha wa adhkaraha wa tilawatiha wa ta'abbudaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wasi' qabraha kama wasa'ta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nawwir qabraha kama nawwarta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.